Selamat siang, ini dengan siapa ya? Saya Asti, Bu. Oh, baik, Asti. Perkenalkan, saya Bu Citra. Kamu bisa panggil saya Bu Citra. Saya senang sekali bisa bertemu kamu hari ini. Gimana kabarnya, Asti? Baik, Bu. Cuma agak tegang aja karena kan saya belum pernah kesini sebelumnya. Hmm, wajar banget kok. Banyak orang juga ngerasa agak canggung waktu pertama datang ke sini. Tapi tenang aja, di sini tempatnya aman. Aman gimana tuh, Bu? Maksudnya? Ya, maksud saya, semua yang kamu ceritakan di sini nggak akan keluar ke siapapun tanpa izin kamu. Jadi, kamu bisa cerita apa aja, nggak perlu takut dihakimi atau disalahkan. Ibu di sini cuma ingin bantu kamu supaya kamu bisa merasa lebih tenang dan nyaman. Oh, gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Saya agak lega dengernya. Sama-sama, Asti. Sebelum mulai, Ibu mau kasih tahu sedikit ya. Sesi ini kira-kira berlangsung sekitar 20 sampai 30 menit dan nanti di akhir kita bisa bahas sedikit bagaimana perasaan kamu setelahnya. Gimana? Nyaman kan? Iya, Bu. Nyaman kok. Baik, jadi apa yang ingin kamu ceritakan pada pertemuan hari ini? Kamu boleh ceritain dari awal, santai aja dan gak usah buru-buru. Oke, Bu. Jadi waktu itu kan saya disuruh tuh baca puisi di depan kelas. Terus saya udah latihan juga di rumah, tapi pas di kelas malah banyak yang ketawa. Hmm, teman-teman kamu menertawakan kamu waktu kamu tampil. Iya, Bu, saya malu banget. Rasanya pengen langsung keluar kelas aja. Sejak itu saya gak mau tampil lagi, Bu. Kalau disuruh maju, rasanya saya takut banget, Bu. Oke, ibu bisa bayangkan itu pasti nggak mudah ya. Kamu sempat marah atau sedih waktu itu? Sedih banget, Bu. Saya sampai nangis di kamar waktu pulang ke rumah. Saya merasa gagal padahal udah latihan lama. Jadi kamu ngerasa usaha kamu nggak dihargai ya? Iya, Bu. Jadi kayak sia-sia gitu. Setelah kejadian itu, ada yang kamu lakukan buat ngatasin perasaan kamu? Awalnya saya coba pura-pura biasa aja sih, Bu. Tapi kalau dengar kata tampil, dada saya langsung sesak. Kadang pura-pura sakit biar nggak disuruh maju. Hmm, berarti kejadian itu benar-benar membekas ya di kamu. Iya, Bu. Kadang saya juga mimpiin kejadian itu. Di mimpi itu, saya lagi di depan kelas dan semua orang ketawa. Wah, berarti pengaruhnya sampai ke perasaan dan pikiran kamu ya? Iya, Bu. Dan kalau ada yang ngomong soal tampil, saya langsung keringetan dan gugup. Oke, jadi selain takut, tubuh kamu juga ikut bereaksi ya? Iya, Bu. Saya ngerasa deg-degan, tangan dingin, dan kadang mau nangis. Ibu bisa pahami itu. Tubuh kamu sedang merespon kenangan yang gak enak dan itu tanda kamu kalau merasa menyimpan
menyimpan rasa takut itu sangat mendalam. Tapi kamu hebat banget, karena sekarang kamu berani datang ke sini buat cerita. Itu langkah pertama yang penting dan bagus banget. Iya Bu, saya juga ngerasa capek dan takut terus-terusan. Nah, ibu mau bantu kamu sedikit pahami ya. Pengalaman kamu ini termasuk trauma ringan. Karena kejadian itu bikin kamu ngerasa malu, takut, dan gak aman di depan orang lain. Tapi kabar baiknya, hal ini bisa diatasi kok pelan-pelan. Oh, jadi ini termasuk trauma ya Bu? Ya, karena emosimu itu terluka waktu itu. Terus, tapi ini bukan berarti kamu rusak ya. Ini cuma butuh waktu untuk pulih. Saya pikir saya nggak akan bisa tampil lagi Bu. Justru sebaliknya, kamu punya keberanian besar waktu itu. Banyak orang yang bahkan gak berani maju. Kadang orang yang menertawakan kamu itu bukan karena kamu gagal, tapi karena mereka belum tahu gimana menghargai orang lain. Saya nggak pernah mikir begitu sih Bu. Saya kira saya jelek atau semua suara saya aneh. Enggak, Asti. Kamu gak jelek. Kamu cuma sempat kehilangan kepercayaan diri karena pengalaman yang gak adil saat itu. Tapi sekarang kamu lagi berproses untuk memperbaikinya. Dan saya lihat kamu punya potensi besar untuk pulih. Nah, kalau kamu setuju, ibu mau bantu kamu mulai latihan kecil supaya pelan-pelan bisa percaya diri lagi. Misalnya, minggu depan kamu coba baca puisi di sini. Cuman berdua sama ibu dulu, gimana? Boleh banget tuh Bu. Saya lebih nyaman kalau nggak rame-rame dulu. Oke, bagus banget. Sebelum tampil nanti ibu mau ajarin teknik sederhana untuk bantu kamu ngatur rasa cemas. Jadi yang pertama pakai self talk positif. Misalnya, aku bisa, aku berani, aku pantas didengar, kayak gitu. Oh, kayak kasih semangat ke diri sendiri gitu ya Bu? Betul sekali. Kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri itu berpengaruh banget ke pikiran dan juga rasa percaya diri. Oh, iya Bu. Kadang saya malah ngomong ke diri sendiri pasti gagal lagi. Nah, itu yang pelan-pelan kita ubah ya. Mulai sekarang, ganti kalimat itu dengan kalimat yang lebih positif, karena otak kamu akan mengikuti apa yang kamu yakini. Dan selain itu, ibu mau kenalin teknik relaksasi nafas juga. Yuk coba bareng-bareng. Oke Bu. Oke, yang pertama, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Yuk ulangi selama 3 kali. Saya jadi lebih tenang Bu.
dada nggak sesesak tadi. Bagus. Kalau nanti kamu mulai gugup, lakukan ini beberapa kali ya. Tubuhmu akan terasa lebih ringan dan pikiranmu jauh lebih tenang. Jadi nanti kalau deg-degan tinggal tarik napas gitu ya, Bu? Betul. Kamu bisa kombinasikan ini dengan self-talk positif. Kayak misalnya tadi tarik nafas, lalu kamu bilang pelan-pelan dalam hati, aku tenang, aku siap, gitu. Kayaknya bisa saya coba di rumah juga, Bu, nanti. Bagus. Latihan di rumah itu penting. Bisa sambil berdiri depan cermin atau pura-pura tampil, itu jadi hal yang sangat positif. Setelah nanti kamu terbiasa latihan di sini, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Mungkin tampil di depan 2 atau 3 orang dulu, baru nanti kamu bisa kembali tampil di depan kelas dengan percaya diri. Wah, kayak latihan bertahap gitu ya, Bu? Iya, itu namanya desensitisasi bertahap. Jadi, kamu belajar menghadapi situasi menakutkan sedikit demi sedikit sampai rasa takutnya berkurang. Menarik juga, Bu. Jadi gak langsung dipaksa tampil besar gitu. Iya, semua pelan-pelan dulu supaya nanti kamu nyaman juga saat menghadapinya. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu mau tahu nih, setelah ngobrol sejauh ini, gimana perasaan kamu? Perasaan saya jadi jauh lebih tenang, Bu. Kayak beban saya lebih berkurang. Saya jadi sadar kalau saya nggak seburuk yang saya pikirin. Oke, Ibu senang sekali dengarnya. Kamu sudah berani untuk menghadapi hal yang paling kamu takutkan, yaitu mengingat dan membicarakannya. Itu langkah besar, Asti. Iya, Bu. Saya pikir tadi bakal susah, tapi ternyata enak juga sih bisa cerita. Iya, Ibu senang sekali kamu merasa begitu. Minggu depan kita jadwalkan latihan kecil ya. Ibu bantu kamu menyiapkan diri dengan lebih baik lagi. Oke, Bu. Saya mau coba biar nggak takut lagi. Oke, Ibu bangga sekali sama kamu. Ingat ya, yang penting itu bukan sempurna, tapi berani untuk mencoba lagi. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Saya jadi lebih semangat. Sama-sama, Asti. Kamu hebat banget hari ini. Jangan lupa latihan nafas dan self-talk setiap hari ya. Minggu depan kita latihan lagi baca puisi dan semangat terus. Siap, Bu. Terima kasih banyak sudah mau dengerin cerita saya. Tentu dengan senang hati. Ibu senang bisa bantu kamu. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Bu.